Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman mazida amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah fi hadzal yaum mubarak insyaallah muwasilu darsana ma'al kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah li muallifihi al-Ustadz Aun Rafiq ibn Hufran Al-Hamdani hafizallahu ta'ala wa ra'ah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmatnya. Hari ini kita kembali melanjutkan majelis kita bersama kitab Mukhtarat Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah, ringkasan kaidah-kaidah bahasa Arab yang ditulis oleh Al-Ustadz Aun Rafiq ibn Hufran Al-Hamdani hafizallahu taala. Alhamdulillah kemarin kita sudah masuk pembahasan marfu'atul ismi, isim-isim yang dirafa. Yang ketiga yaitu isim kana dan saudaranya. Kita ulang. Isim kana atau saudaranya, yaitu saudaranya kana, rumusnya adalah alif kaf. Dia adalah mubtada yang dimasuki kana atau saudaranya. Khobar kana atau saudaranya, rumusnya adalah kaf. Dia adalah khobar yang dimasuki kana atau saudaranya. Jadi isim kana dan khobar kana asalnya adalah mubtada dan khobar yang kemasukan kana atau saudaranya. Amalan kana atau saudaranya adalah pertama dia merofakkan isim, yang kedua dia menasabkan khobar. Jadi isimnya marfu', khobarnya mansub. Muhammadun Rasulullah, kemasukan kana jadi kana Muhammadun Rasulullah. At-talibani najihani, kemasukan kana talibani najihaini. Al-mudarrisuna hadiruna kana al-mudarrisuna hadirina. Ana talibun kuntu taliban. Yang jadi catatan adalah bahwasanya kana dan saudara-saudaranya adalah fi'il. Dia adalah fi'il. Sehingga nanti kalau isim kananya itu adalah berupa domir, maka dia nanti kembali ke domir rofa muttasil. Terus domir rofa muttasil kemarin apa? Nasoro, nasoru. Berarti kalau kana, kanu, kayak gitu ya. Sama. Yang laisa juga sama. Kemarin kita sudah bahas saudara-saudara kana. Yang pertama adalah asbaha, adha, zolla, amsa, dan bata. Menunjukkan makna perubahan atau menunjukkan makna waktu.
Yang kedua adalah laisa untuk menunjukkan makna penafian atau peniadaan. Dan yang ketiga, hari ini insyaallah kita masuk ke saudara kana yang ketiga, yaitu sara. Sara yasiru. Sara ini fiil menunjukkan makna perubahan, artinya menjadi. Saral khashabu ramadan. Al khashab artinya kayu, ramad artinya abu, sara artinya menjadi. Kayu telah menjadi abu, dibakar, abu bakar. Sara dia fiil dan dia fiil yang tam, fiil yang sempurna. Kemarin sudah kita bahas di tasrif ya, di sorof. Fiil itu ada yang mutasorif, ada yang nakis, ada yang tam. Kalau laisa kemarin nakis, bahkan dia termasuk bukan nakis ya, malah laisa itu adalah jamid yang dia nggak bisa berubah bentuk. Sementara sara maka dia adalah mutasorif tam, dia bisa berubah jadi madi, bisa berubah jadi mudhari, bisa juga jadi amr. Mudhari'nya yasiru. Sara mudhari'nya yasiru. Amrnya sir. Contoh di situ sarul khashabu ramadan. Al khashab kayu telah menjadi abu. Kita bikin contoh. Ad-darsu sahlun. Apa artinya? Pelajaranmu mudah. Sara darsu mubtada, sahlun khobar, ad-darsu rafa, sahlun rafa. Pemasukan sara nulisnya salah terus. Sara ad-darsu sahlan. Kenapa? Karena sara merofa akan isim, menasabkan khobar. Sahlan. Apa artinya? Pelajaran menjadi mudah. Atau arruz saridun. Apa arti rus?
nasi. Sarit, bubur. Kalau jadi soro, arus. Sari, apa artinya? Nasi telah menjadi bubur. Nah, itu soro, dia menunjukkan makna perubahan. Ada lagi apa? Sara al-bur. Apa itu? Khubzan. Apa artinya? Bur, apa arti bur? Khubzan, apa arti khubzan? Roti. Apa artinya? Gandum telah menjadi roti. Sara al-bur khubzan. Al-buru isim sara, khubzan khabar sara. Itu yang ketiga, yaitu sara. Yang keempat, mazala, ma bariha, ma infaqqa, ma fati'a. Mazala, ma bariha, man faqqa, ma fati'a. Mazala, ma bariha, man faqqa, ma fati'a. Dia adalah saudara-saudara kana yang menunjukkan makna senantiasa. Senantiasa. Artinya itu senantiasa. Dan mazala, ma bariha, man faqqa, ma fati'a, dia adalah fi'il naqis. Fi'il yang kurang. Kenapa disebut fi'il naqis? Karena dia hanya bisa berubah ke fi'il mudhari. Tidak bisa berubah ke fi'il amr. Kalau laisa kemarin adalah fi'il jamid yang nggak bisa berubah sama sekali, cuma bisa fi'il madi. Sementara mazala, ma bariha, man faqqa, ma fati'a, dia adalah fi'il naqis yang hanya bisa berubah ke dalam bentuk mudhari. Masalah ma bariha, man faqqa, ma fati'a bisa beramalan seperti kana. Artinya syarat dia bisa jadi saudaranya kana adalah harus didahului huruf nafi. Harus didahului huruf nafi.
Jadi harus ada huruf nafi ya. Makanya di situ ada ma. Ma di situ huruf nafi. Ma-nya boleh huruf nafi. Huruf nafinya boleh ma kalau dia fi'il madi, atau boleh pakai la untuk fi'il mudhari, boleh juga pakai lam, dan juga boleh pakai lan. Di situ contohnya la yazalullahu muttasifan bil ilmi. La yazalullahu muttasifan bil ilmi. Yazalu fi'il mudhari dari sala. Yazalu fi'il mudhari dari sala. Jadi zala mudhari'nya adalah yazalu. Mana huruf nafinya? La. La di situ huruf nafi. Muttasifan bil ilmi. Allah isim la yazalu, muttasifan khabar la yazalu. Khabar ya, muttasifan khabar. Bil ilmi keterangan tambahan. Artinya apa? Allah senantiasa memiliki sifat ilmu. Jadi la yazalu di situ diartikan senantiasa, bukan tidak. Contoh kedua, la yanfaqu al-kafiruna makirina alal Islam. La yanfaqu al-kafiruna makirina alal Islam. La huruf nafi. Yanfaqu bentuk mudhari dari infaqta. Infaqqa mudhari'nya yanfaqu. Al-kafiruna isim la yanfaqu. Marfu' tanda rafa'nya adalah huruf waw. Makirina khabar la yanfaqu. Mansub tanda nasabnya ya. Karena dua-duanya jamak mudzakkar salim, alal Islam keterangan. Orang-orang kafir senantiasa membuat makar terhadap Islam. Orang-orang kafir senantiasa membuat makar terhadap orang Islam. Terhadap Islam. Contoh ketiga, lan. Nah, di situ huruf nafinya pakai huruf lan. Lan nabraha alaihi aqifina hatta yaji'a ilaina Musa. Lan nabraha. Lan huruf nafi. Nabraha mudhari dari bariha. Kenapa pakai nun di situ? Karena domir mustatir takdiruhu nahnu. Mana isimnya? Isimnya adalah domir mustatir takdiruhu nahnu. Lan nabraha. Jadi karena Kana dan saudara-saudaranya ini adalah fiil, berarti isimnya bisa mustatir. Kalau isimnya dari domir, maka dia bisa mustatir. Contoh di sini. Lan nabraha alaihi aqifina. Aqifina khabar dari lan nabraha. Mana isimnya?
mustatir, nggak kelihatan. Domir nahnu. Apa artinya? Lan kami akan senantiasa alaihi beriktikaf di sekeliling patung tersebut. Alaihi itu kembali ke al-ijl, yaitu patung sapi yang disembah sama Bani Israel. Hah? Kami akan musimnya ya. Oke. Lan nabroha lah, habis pula ini. Alaihi akifina. Lan huruf nafi. Nabroha adalah mudhari dari bariha yabrahu. Karena ada lan dia jadi mansub. Alaihi akifina, akifina adalah khabar dari lan nabroha. Khabar dari sini. Isimnya mana? Isimnya mustatir. Wujuban takdiruhu nahnu. Takdirnya adalah nahnu. Kenapa kok mustatir? Karena fi'il mudhari yang fa'ilnya nahnu, khobarnya fa'ilnya wajib mustatir. Karena dia di sini butuhnya isim, maka kita katakan isimnya wajib mustatir. Takdirnya apa nahnu. Domir yang mustatir, yang wajib mustatir domir apa? Ana, anta, nahnu. Mohon. Berarti lan nabroha alaihi akifina khabar dari lan nabroha mana isimnya? Isimnya adalah domir mustatir, takdiruhu nahnu. Mohon. Karena di sini dia fi'il mudhari yang isimnya domir, maka domirnya mustatir. Mohon ya, kita ulangi. Karena kana dan saudaranya adalah fi'il, maka isimnya kalau dia dari domir bisa mustatir. Bahkan ada yang wajib. Contohnya di sini. Paham Ran? Mahdi paham? Alhamdulillah. Murajaah lagi yang bab belakang ya. Karena ini selalu berkaitan. Selanjutnya adalah ma fati al mujahiduna qaimina 'alal haqq. Ma fati al mujahiduna qaimina 'alal haqq. Ma huruf nafi. Fati'a saudarakah? Kana. Madi. Al-mujahiduna isim ma fati'a. Qaimina khabar ma fati'a. Alal haq keterangan. Sibul jumlah keterangan. Apa artinya? Al-mujahidun senantiasa
berdiri di atas kebenaran. Al-mujahid itu orang-orang yang berjihad di atas jalannya Allah, mereka senantiasa berdiri di atas kebenaran. Al-muslimu, itu contoh yang nomor 5 ya. Salah. Yang terakhir, yang kelima adalah madama artinya adalah selama. Apa beda dengan yang sebelumnya? Kalau sebelumnya itu senantiasa menunjukkan waktu yang enggak ada batasnya. Kayak contohnya la yasallallahu mutasifan bil ilmi. Allah itu senantiasa memiliki sifat ilmu, itu enggak ada batasnya. Kalau yang madama selama itu ada batasnya. Jadi waktunya itu terbatas. Dama dan madama fi'il jamid yang hanya bisa berbentuk fi'il madi, enggak bisa berbentuk fi'il mudhari, dan juga enggak bisa berbentuk fi'il amr. Dan syarat dia bisa jadi saudara kana, dia harus kemasukan ma masdariyah. Jadi ma di situ bukan ma nafi, tapi di situ adalah ma yang menunjukkan makna masdar. Dan dia menunjukkan makna waktu. Contohnya di situ al-muslimu yusolli madama hayyan. Orang muslim akan terus sholat selama dia hidup. Artinya sholat itu dilaksanakan sampai batas waktu dia hidupnya habis, sampai batas waktu dia mati dia nggak sholat lagi. Itu arti dari madama. Di situ mustatir lagi, tapi ya kita kasih contoh yang jangan mustatir dulu lah. Nanti kita bahas ya gitu. Itu contohnya mustatir lagi. Ya, isim madamanya mustatir. Bukan. Maaf. La contohnya itu la akulu, saya tidak akan makan madamat ta'amu ma-nya enggak ada ya? Loh. Madamat ta'amu. Apa? Selama makanannya panas, harban. La akulu madamat ta'amu harban. Atau boleh pakai fi'il ininya har, panas atau pedas ini ya. Boleh. Saya tidak akan makan madama selama at-ta'am makanannya hara, panas atau pedas. At-ta'am isim dari madama, isimnya ya. Dari sini, isim madama.
hara khabar madama. Ya kan? Karena madama adalah saudaranya kana, maka dia merupakan isim menasabkan khabar. La akulu madamat ta'amu hara. Saya tidak akan makan selama makanannya panas. Nah, jadi dama bisa jadi saudara kana dengan syarat dia harus kemasukan ma yang kita sebut tadi dengan ma masdariyah. Jadi dia bukan manafi. Dan syarat yang kedua adalah syarat penggunaan madama adalah dia diawali dengan jumlah. Dia harus diawali dengan jumlah. Kenapa? Kalau nggak diawali dengan jumlah, maknanya nggak sempurna. Coba, madama ta'amu haron, selama makanannya panas. Kita coba ngomongnya dari sini, nggak ada angin, nggak ada hujan, ngomong madamat ta'amu haron, selama makanannya panas. Ya selama makanannya panas kamu kenapa gitu? Maka harus ada kalam sebelumnya yang menyebutkan maknanya la akulu madamat ta'amu haron, saya tidak akan makan selama makanannya panas. Kalau contoh yang di kitabnya al muslimu yusolli madama hayyan. Mana hayyan itu adalah khabar dari madama. Mana isimnya? Mustatir. Takdiruhu huwa. Kembali ke al-muslim. Seorang muslim wajib sholat, dia harus melaksanakan sholat selama dia hidup. Hayyan khabar madama mansub, isim madamanya adalah domir mustatir takdiruhu huwa, kembali ke al-muslimun. Mahum? Contoh dalam surat Maryam, wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati was zakati ma dumtu hayya. Wa awsani bis salah, dan Allah mewajibkanku untuk salat, was zakah, dan membayar zakat, madum tu, selama saya hidup. Madum tu hayyan. Kita tulis wa awsa'ni bis salati was zakati di sini ya. Madum tu hayyan. Wa awsani bis salati was zakati ma dumtu hayya. Hayyan adalah khabar madum. Mana isim dari madamanya? Tu. Isimnya adalah domir tu. Domir ana. Mustatir apa zohir? Zohir. Domir rafa muttasil.
nasar tu, dum tu. Paham ya? Jadi kalau nantilah itu pembahasan tasrif. Apa artinya? Allah mewajibkanku untuk sholat dan zakat selama aku hidup. Artinya kewajiban sholat dan zakatnya itu berlaku selama dia hidup. Kalau dia mati berarti habis, selesai. Nah itu arti dari madama. Dia menunjukkan waktu, tapi waktunya itu terbatas, ada batasnya. Paham? Ran? Penting dengar dulu Ran ya. Insya Allah nanti sekali lagi, 2 kali lagi, 3 kali lagi paham. Itu dia pembahasan dari kana dan saudara-saudaranya. Kita baca catatannya. Catatan khabar kana atau saudaranya dapat berupa satu isim zohir, sama seperti yang kemarin ya, yang apa namanya, pembahasan khabar mubtada, sama yang dimaksud dengan isim zohir di sini yaitu isim mufrad, yaitu bukan jumlah dan juga syibhul jumlah. Yang kedua, bisa juga khabarnya berupa jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Contoh, kana hamzatu sayfuhu hadidun. Hamzatu isim kana marfu. Mana khabarnya? Khabarnya jumlah ismiyah. Mana jumlah ismiyahnya? Sayfuhu hadid. Sayfuhu mubtada, hadidun khabar. Mubtada dan khabar jumlah ismiyah. Dan ini nanti ya. Kana hamzatu sayfuhu hadidun. Mana mansubnya gitu kan? Itu yang jadi pertanyaan. Karena semuanya jadi doma. Karena hamzatu sayfuhu hadidun. Hadid itu tajam. Sayfuhu hadidun. Oke, kita bongkar dulu ya. Karena hamzah adalah isim kana. Sayfuhu mubtada, hadidun khobar. Mubtada dan khobar namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah ini jadi khobar dari kana. Khobar kana. Mana nasabnya? Yang ini marfu karena dia isim kana, jelas ya. Ini marfu domah karena dia mubtada. Ini marfu domah karena dia khobar. Maka kita katakan yang bisa marfu, yang bisa mansub, yang bisa majrur itu adalah isim yang mu'rab. Isim mu'rab itu berarti isim zohir, mu'rab, mufrad. Zohir berarti kecuali domir. Berarti zohir itu kan kebalikan dari domir. Berarti domir dia nggak ada marfu, mansub, majrur, nggak ada. Karena misalnya kayak huwa saja, hu terus, hum aja, gitu kan? Kita katakan mu'rab berarti kebalikan dari mabni.
Berarti isim mabni nggak bisa kita katakan marfu, mansub, majrur. Contohnya kayak haza. Haza nggak mungkin jadi hazu, hazi. Allazi selalu allazi, nggak bisa alaziyu, alazia, alaziyi. Kayak man, isim syarat man, ya man aja terus. Nggak bisa jadi manu, mana, mani. Yang ketiga, kita katakan mufrad kebalikan dari jumlah dan sibuhul jumlah. Artinya kalau khabarnya dari jumlah atau dari sibul jumlah, maka kita nggak bisa katakan marfu, mansub, majrur. Oh? Terus kita katakan apa? Oke. Maka jumlah isimnya di sini kita katakan dia adalah sama dengan bukan mansub tapi fi mahalli nasbin. Kita kemarin seharusnya ini dibahas pembahasan mubtada kemarin, cuma lupa. Ya kan? Menduduki tempatnya nasab. Dia nggak bisa dinasab, tapi dia menduduki tempatnya nasab. Khobar kana itu tempatnya adalah nasab. Ya kan seharusnya khobar kana itu nasab. Cuman sekarang yang menduduki khobar kana itu adalah jumlah, dan jumlah nggak bisa kita katakan nasab. Ya kan? Karena dia punya menyesuaikan dengan keadaannya sendiri. Maka kita katakan dia menduduki tempatnya nasab, tapi dia nggak nasab. Makanya di sini harokatnya nggak berubah jadi nasab, tetap marfu. Begitu juga dengan isim mabni, begitu juga dengan isim domir. Maka kalau khobarnya isim mabni kita katakan fi mahal. Kalau dia menduduki tempatnya rofa, berarti fi mahali raf'in. Contoh yang kedua, amsat talibuna kutubuhum jadidatun. Amsa saudara kana. At-talibuna isim amsa. Kutubuhum mubtada. Jadidatun khabar. Kutubuhum jadidatun jumlah ismiyah. Fi mahalli nasbin khobar dari amsa. Amsa talibuna kutubuhum jadidatun. Apa artinya? Karena hamzatu sayfuhu jadi hadidun. Karena di situ bisa nggak diartikan, maka kita boleh mengartikannya hamzah pedangnya tajam. Amsa talibuna kutubuhum jadidatun. Apa artinya? Pelajar-pelajar itu bukunya jadi baru. Yang kedua jumlah fi'liyah. Laisat Fatimatu tagtasilu fin nahri. Kita tulis laisat Fatimatu tasilu fin nahri. Fatimah tasilu fi'il mudhari artinya mencuci. An-nahr artinya sungai. Mencuci sungai. Oke. Laisat saudara kana. Fatimah
isim laisa. Mana khobarnya? Taghtasilu. Fatimah isim laisa, khobar laisanya adalah taghtasilu khobar laisa. Fatimah marfu doma. Taghtasilu, kenapa dia enggak mansub? Karena dia dari jumlah fi'liyah. Maka kita tidak katakan jumlahnya itu mansub, tapi kita katakan taghtasilu jumlah fi'liyah fi mahalli nasbin. Khobar laisa. Mohon artinya apa? Fatimah tidak mencuci di sungai. Man faqqal hazinu yabki. Al-hazinu artinya orang yang sedang sedih, sedang galau. Yabki fi'il mudhari artinya menangis. Al-hazin isim dari man faqqa. Marfu. Kenapa kita katakan marfu? Karena dia isim kan? Isim dhahir, mufrad, mu'rab. Hah? Al-hazin orang yang sedih. Itu dia kita katakan marfu. Kenapa? Karena dia isim zahir, domir bukan dia? Bukan. Mu'rab. Mabni enggak dia? Enggak, bukan bagian dari isim mabni. Karena isim mabni kemarin apa? Isim domir, isim isyara, isim mausul, isim asmaul af'al, ya kan? A'dad murakkab. Sama isim syarat. Al-hazinu marfu. Tanda rafa'nya dengan dhamma. Isim dari man faqqa. Khobarnya mana? Ya baki. Khobar dari jumlah fi'liyah. Fi mahalli nasbin. Nasab fi mahalli nasbin. Enggak kita katakan nasab atau mansub, tapi kita katakan fi mahalli nasbin, menduduki tempatnya nasab. Apa artinya? Orang yang sedih senantiasa menangis. Berarti enggak berhenti nangis. Yang ketiga boleh juga dari syibhul jumlah. Sama ya. Yang dari syibhul jumlah juga kita katakan fi mahalli nasbin. Lan nadkhulaha madamu fiha. Lan nadkhulaha madamu fiha. Nadkhul artinya masuk, lan artinya tidak akan, madamu saudara dari kana, fiha syibhul jumlah jar dan majrur sebagai khobar dari madamu. Mana isimnya? Isimnya adalah wawul jamaah. Lan nadkhulaha, kami tidak akan memasukinya, madamu fiha. Lan nadkhulaha ini adalah jumlah untuk mengawali madamu.
Fokus kita di sini madamu fiha sibuhul jumlah. Sebagai apa dia? Khobar dari madamu. Khobar dari sini. Madamu mana isimnya? Wawul jamaah. Waw al jamaah. Domir apa? Hum. Yang ini domir nahnu, yang ini domir hum. Lan nadkhulaha, kami tidak akan memasukinya selama mereka masih di dalamnya. Ini perkataannya Bani Israel ya. Ha itu kembali ke Qaryah, kembali ke kota. Karena ini potongan ayat. Kembali ke balad. Kalau nggak salah kan ini kisah ketika Bani Israel dijanjikan negeri Palestina dan waktu itu masih ada yang menguasainya dan mereka mengatakan lan nadkhulaha madamu fiha. Kami nggak mau masuk selama mereka masih di situ. Kanal muslimuna fil musalli yauma Idul Fitri. Kanal muslimuna al muslimuna marfu isim kana. Mana khabarnya? Fil musalla. Fil musalla jar majrur. Sibuhul jumlah fi mahali nasbin khabar kana. Artinya orang-orang muslim pada hari raya Idul Fitri mereka berada di lapangan. Al-musalla di situ artinya lapangan. Paham? Insyaallah. Kalau isim kana maka dia kembali ke mubtada. Ya. Mubtada kemarin bisa berupa isim mu'rab, isim mabni atau masdar mu'awwal. Boleh nakirah. Jadi kita katakan isim kana dan khabar kana itu asalnya adalah mubtada khabar yang dia kemasukan kana atau saudaranya. Maka isim kana atau saudaranya kembalinya ke hukum mubtada, dia ikut ke mubtada, sementara khabarnya dia ikut ke khabar mubtada. Sama kan? Khabar mubtada kemarin boleh isim zahir, boleh jumlah, boleh sibuhul jumlah, maka khabar kana juga sama, boleh isim zahir, boleh jumlah dan sibuhul jumlah. Maka isim kananya kita katakan boleh dari isim mu'rab, boleh juga dari isim mabni, boleh juga dari masdar mu'awwal. Contoh yang dari masdar mu'awwal, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Surat Al-Baqarah. An tuwallu masdar mu'awwal isim dari laisa. Mana khabarnya? Al-birra. Kalau contoh dari domir di sini sudah ada kayak kemarin itu kuntu qaliban. Itu kan contoh dari domir. Mohon, ada pertanyaan? Kan? Mahdi? Mohon Ustaz? Insyaallah. Berarti besok kita masuk isim inah. Khabar inah. Besok kita murojaah aja ya dari mubtada sama isim kana.
pakai Al-Quran. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.